Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini. Dan hari ini kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi seperti biasa, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang istimewa, di mana kembali hari ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mari tuntun dan bimbing kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan pada hari ini kembali memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara, demikian teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah komitmen mengikut Yesus. Nah, apa yang dimaksud dengan komitmen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah pertama, perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu, kontrak. Dua, tanggung jawab. Ya, itulah definisi komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara, komitmen juga bisa berarti janji, keterikatan, kewajiban. Nah, ada banyak sekali definisi daripada komitmen. Komitmen secara umum ini adalah janji untuk melakukan sesuatu. Komitmen adalah keadaan di mana seseorang menjalin hubungan keterikatan pada suatu hal. Nah, oleh karena itu, saudara, komitmen bisa dikatakan sebagai kunci kesuksesan sebuah hubungan. Nah, kata komitmen sendiri ini berasal dari bahasa Latin, yaitu committer, yang artinya adalah menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai.
Komitmen adalah suatu sikap setia serta tanggung jawab seseorang kepada orang lain, kepada diri sendiri, kepada organisasi, dan sebagainya. Seseorang dianggap berkomitmen jikalau dia bersedia mengorbankan waktu dan tenaganya secara relatif lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan baginya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan definisi atau berbagai definisi daripada komitmen, maka kita bisa melihat bahwa di dalam sebuah komitmen itu ada sebuah keterikatan. Ya. Di dalam sebuah komitmen itu ada janji yang harus ditepati. Dalam sebuah komitmen itu ada tuntutan akan kewajiban dan tanggung jawab, serta ada kesediaan untuk berkorban. Ya, itu komitmen. Nah, ketika komitmen ini digunakan dalam hal mengikut Yesus, maka komitmen mengikut Yesus ini berarti keputusan untuk bersedia terikat dalam menjalankan atau menerapkan nilai-nilai dari ajaran Kristus, dari kehidupan Kristus, dalam kehidupan setiap hari dengan penuh tanggung jawab. Ya, inilah yang dimaksud dengan komitmen mengikut Yesus. Saudara dan saya mengambil keputusan. Saudara dan saya bersedia untuk terikat dalam menjalankan, menerapkan nilai-nilai dari ajaran dan kehidupan Yesus dalam kehidupan praktis kita setiap hari dengan penuh tanggung jawab. Nah, saudara, mari kita kembali kepada bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat ada beberapa poin penting ketika berbicara tentang komitmen mengikut Yesus. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, berbicara tentang komitmen mengikut Yesus, itu berarti mengasihi Yesus lebih dari apapun dan siapapun. Perhatikan ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ya, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, perhatikan saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau seorang yang ingin menjadi murid Kristus, maka dia harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ya, menarik sekali. Tuhan Yesus menggunakan kata membenci. Saudara, kata membenci dalam ayat 26 memang ini sebuah perkataan yang sangat keras, ya. Bagaimana mungkin kita harus membenci bapak ibu kita? Bagaimana mungkin kita harus membenci istri, suami, anak-anak kita, membenci saudara-saudara lelaki dan perempuan kita, bahkan membenci nyawa kita sendiri? Ya. Memang sepintas perkataan Tuhan Yesus ini sangatlah keras, ya, dia pakai kata membenci. Tetapi saudara, maksudnya jelas ini bukanlah dipahami secara hurufiah, ya, di mana kita benar-benar membenci bapak ibu kita. Kita benar-benar membenci suami, istri, anak-anak kita, saudara-saudara kita lelaki, saudara-saudara kita perempuan, atau nyawa kita, ya. Tuhan Yesus sengaja memakai ungkapan yang keras ini, saudara, untuk menegaskan bahwa mengikut Yesus itu bukan main-main. Mengikut Yesus itu bukan suka-suka kita. Mengikut Yesus itu bukan asal-asalan. Mengikut Yesus itu bukan tergantung suasana hati kita. Mengikut Yesus itu bukan mengikuti tren yang ada di sekitar kita. Tidak, saudara. Ya. Tuhan Yesus tidak menghendaki para pengikut yang main-main, para pengikut yang tidak sungguh-sungguh, para pengikut yang asal-asalan, atau yang suka-suka hatinya. Tidak, saudara. Ya. Tuhan Yesus dengan tegas, dengan keras mengatakan bahwa siapa yang mau mengikut dia, siapa yang mau menjadi murid dia, maka dia harus membenci. Ini kata yang sangat keras.
kata yang sangat tegas, kata yang sangat serius. Jangan main-main. Ya, jangan asal-asalan. Tuhan Yesus tidak menghendaki pengikut yang kaleng-kaleng, ya, yang suka-suka hati kita, tidak. Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, dan seterusnya, ada kata membenci, ya. Tuhan Yesus dengan tegas dan keras mengatakan bahwa siapa yang mau mengikut Dia harus membenci bapak ibunya, istri anaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya, bahkan dirinya sekalipun. Ini sesuatu yang sangat serius. Ikut Yesus, menjadi murid Yesus itu adalah sesuatu yang sangat serius, bukan main-main, bukan asal-asalan, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ini artinya, saudara, kasih kepada Yesus harus lebih tinggi dan lebih terutama dibandingkan dengan kasih kepada bapak ibu. Dibandingkan dengan kasih kepada suami, istri, anak-anak. Dibandingkan kasih kepada saudara-saudara, bahkan kasih kepada nyawanya sendiri. Ya. Kristus menuntut bahwa kasih kita kepadanya haruslah melebihi kasih kita kepada keluarga, kepada saudara-saudara kita, kepada pekerjaan kita, kepada studi kita, kepada karir kita, lebih daripada cita-cita kita, bahkan lebih terhadap diri kita sendiri. Ya. Jadi ketika kita berkomitmen untuk mengikut Kristus, ini berarti, saudara, kita harus mengasihi Kristus lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Ya. Ini berarti Kristus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kristus menjadi satu-satunya yang terpenting, satu-satunya yang terutama di dalam kehidupan kita. Kristus menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Kristus itu menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Kristus itu menjadi tolak ukur, landasan di dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Nah, itulah sebabnya, saudara, jika keluarga kita, entah itu mungkin suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, ini menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Kristus, maka kita harus siap sedia untuk kehilangan mereka. Atau kita harus siap sedia untuk meninggalkan keluarga kita itu demi kasih kita kepada Kristus. Ya. Jika pacar kita menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Kristus, maka kita harus siap sedia untuk kehilangan. Ya, siap sedia untuk meninggalkan pacar kita demi kasih kita kepada Kristus. Ya. Jika saudara-saudara kita menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Kristus, maka kita harus siap sedia untuk kehilangan, siap sedia untuk meninggalkan saudara-saudara kita demi kasih kita kepada Kristus, jika mereka menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Kristus. Ya. Jika teman-teman kita, sahabat kita, bestie kita, ya, ini menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Kristus, maka itu berarti kita harus siap sedia. Kita harus rela kehilangan. Kita harus siap sedia, rela kehilangan, meninggalkan mereka demi kasih kita kepada Kristus. Ya. Jika pekerjaan, karir kita, ini menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Kristus, maka itu berarti kita harus siap sedia dan rela kehilangan, siap meninggalkan pekerjaan karir kita tersebut demi kasih kita kepada Kristus. Ya. Jika cita-cita kita menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Kristus, maka itu berarti kita harus siap sedia. Kita harus rela kehilangan. Kita siap sedia, rela untuk meninggalkan cita-cita kita itu demi kasih kita kepada Kristus. Jika hobi kita, kesenangan kita, ini menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Kristus, maka itu berarti kita harus siap sedia.
Kita harus rela kehilangan atau meninggalkan hobi dan kesenangan kita tersebut demi kasih kita kepada Kristus. Bahkan saudara, lebih ekstrim lagi, kalau gereja kita ini menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Kristus. Karena kita tahu gereja yang kita ikuti itu tidak mengajar kita untuk mengenal Kristus. Gereja tidak mengajar ajaran Alkitab yang benar. Gereja justru malah meninggikan manusia, entah itu pendeta, entah itu orang kaya, entah itu orang yang berkedudukan tinggi, ya. Maka itu berarti kita harus sedia, kita harus siap, kita harus rela untuk meninggalkan gereja tersebut demi kasih kita kepada Kristus. Ya. Bahkan kalau kita sudah berusaha untuk mengingatkan gereja tersebut agar kembali kepada ajaran Kristus, ya, agar kembali kepada ajaran Alkitab yang benar, tetapi mereka tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat, malah memusuhi kita, mengucilkan kita, maka segera kita tinggalkan gereja tersebut. Kenapa? Karena gereja tersebut telah menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti Yesus. Keluar, ya, berdoa, cari gereja di mana ketika kita bergereja, gereja itu mengajarkan ajaran yang benar tentang Kristus. Gereja itu, ya, mendukung kita untuk mengikut Kristus dengan benar. Jika segala sesuatu menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Kristus, termasuk diri kita, ya, maka kita harus bertobat, ya. Jika segala sesuatu menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Kristus, maka kita harus sedia, rela, kehilangan segala sesuatu, atau meninggalkan segala sesuatu tersebut demi kasih kita kepada Kristus. Saudara, kalau kasih kita kepada Kristus ini melebihi kasih atas apapun dan siapapun dalam kehidupan kita, maka tentu saja Kristus akan menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Kita akan rela kehilangan segalanya demi Kristus, bahkan nyawa kita sekalipun, ya. Kalau kasih kita kepada Kristus lebih dari apapun, lebih daripada siapapun dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mau kehilangan Kristus demi apapun juga. Ya, banyak orang pada akhirnya menjual Kristus demi pacar, ya, menjual Kristus, kehilangan Kristus demi kekayaan, kehilangan Kristus, meninggalkan Kristus demi kedudukan, demi jabatan, demi kemegahan dunia ini. Sudah. Kenapa? Karena rupanya cintanya kepada Kristus tidak lebih besar daripada cintanya kepada yang semua itu. Komitmen mengikut Kristus berarti saudara dan saya mengasihi Yesus lebih dari apapun dan siapapun. Nah, adakah sesuatu yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Yesus? Ya. Adakah kita masih cinta dunia ini? Ya. Adakah cinta-cinta yang lebih besar daripada cinta kita kepada Yesus? Misalnya cinta dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu." Ya. Kalau kita masih cinta dunia, maka kasih Bapa tidak ada. Kasih kepada Kristus itu tidak ada. Ya. Inilah yang menjadi penghalang untuk kita bisa mengikut Yesus. Apa itu? Mungkin kita masih cinta dunia. Ya. Kita berat untuk meninggalkan cinta dunia. Karena begitu nyaman, begitu menyenangkan semua keinginan kita. Ya, memanjakan hawa nafsu kedagingan kita. Kita berat untuk meninggalkannya, maka kita tidak mungkin bisa mengasihi Yesus. Dan kalau kita tidak mengasihi Yesus dengan meninggalkan cinta dunia ini, maka kita tidak bisa untuk mengikut Yesus. Kita tidak bisa untuk menjadi murid Yesus, saudara. Ya. Adakah cinta yang lain yang melebihi cinta atau kasih kita kepada Yesus? Ya. Mungkin kita masih cinta diri. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menyangkal diri. Ya,
Orang yang mau mengikut Yesus, dia harus meninggalkan cinta diri. Menyangkal diri. Kalau kita masih mencintai diri, maka tidak mungkin cinta kepada Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melepaskan cinta diri, cinta kepada Kristus, maka itulah kita mampu pada akhirnya untuk mengikut Yesus. Ya. Adakah kita masih cinta uang? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang. Cinta uang pada akhirnya membuat kita tidak bisa mengikuti Yesus. Cinta uang pada akhirnya tidak bisa membuat kita menjadi murid Yesus. Ya. Di dalam Injil pernah dicatat ada seorang kaya yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kau baca dalam kitab suci?" Firman Tuhan berkata, "Jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan berzina dan seterusnya." Lalu si orang muda yang kaya ini berkata, "Saudara, semua itu sudah kulakukan Tuhan sejak aku masih muda." Lalu Yesus berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Alkitab mencatat betapa sedih hati orang kaya itu. Sebab banyak hartanya. Dia pun pergi meninggalkan Yesus dengan sedihnya. Apa yang terjadi, saudara? Cinta uang, cinta kekayaan menjadi penghambat dia untuk mengikut Yesus. Ya. Ketika kita masih cinta uang, cinta kekayaan melebihi cinta kita kepada Kristus, maka ini menjadi penghambat untuk kita bisa mengikut Yesus. Inilah yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Cinta uang, ya, cinta kekayaan. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia." Amsal 11 ayat 28 berkata, "Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh." Mempercayakan diri kepada kekayaan. Yang dia percayai adalah kekayaannya, bukan Yesus. Yang dia imani adalah kekayaannya, bukan Yesus. Orang yang seperti ini tidak mungkin untuk mengikut Yesus. Orang yang seperti ini tidak mungkin bisa menjadi murid Yesus. Kenapa? Hatinya bukan ada pada Yesus. Cinta, kasihnya bukan melekat pada Yesus, tetapi pada kekayaan. Ya. Sehingga mustahil dia bisa mengikuti Yesus. Nah, adakah kita masih cinta uang? Adakah kita cinta kekayaan? Apakah kekayaan yang kita miliki itu menjadi penghambat kita untuk mengikut Yesus? Ya. Atau adakah kita masih cinta karir dan pekerjaan? Ya. Adakah kita masih cinta keluarga? Lukas 14 ayat 26 tadi kita sudah baca. Adakah kita masih cinta pacar? Nah, ini dia. Ya. Bucin, saudara, istilah sekarang, ya. Bucin, budak cinta. Begitu cintanya sama pacar, ya. Dan cintanya kepada pacar itu melebihi cintanya kepada Yesus. Bucin, budak cinta. Ya. Adakah kita masih menjadi bucin? Cinta pacar, ya, melebihi cinta kita kepada Kristus. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Tidak bisa. Ya. Bukan seiman, hidupnya masih jauh dari Tuhan, ya, belum bertobat. Ya, tapi karena bucin, kita tidak peduli. Ya. Apapun yang diinginkan pacar, termasuk berbuat dosa, ya, termasuk menjauh dari Kristus, diikuti. Kenapa? Cinta pacar lebih besar daripada cinta Kristus. Itu tadi, bucin, budak cinta. Orang yang bucin, orang yang mencintai pacarnya melebihi cinta kepada Kristus, maka dia tidak bisa untuk mengikut Kristus. Ya, dia tidak bisa untuk menjadi murid Yesus. Nah, adakah kita masih cinta pacar atau bucin? Ya. Atau saudara, cinta-cinta yang lainnya? Jika memang benar demikian, maka sesungguhnya kita ini belum menjadi murid Yesus. Belum.
Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 24, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Ya, Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan mau satu-satunya menjadi objek kasih kita. Ya, Tuhan mau 100% kasih kita. Tuhan tidak mau kasih kita terbagi. Karena kalau kasih kita terbagi, maka itu sama saja kita belum sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan itu sendiri. Kita belum sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengasihi aku, di saat yang bersamaan kau juga mengasihi Mammon. Apa itu Mammon? Itu tadi bisa karena cinta uang, cinta diri, cinta kekayaan, cinta keluarga, cinta karir, cinta pekerjaan, cinta pacar atau bucin dan lain sebagainya. Itu bisa jadi Mammon. Ya. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau memang benar demikian, kalau masih ada cinta-cinta yang lain yang menghambat kita, ya, untuk mengikut Yesus. Karena cinta-cinta itu lebih besar daripada cinta kita kepada Kristus. Mari kita bertobat. Mari kita melepaskan diri dari segala bentuk cinta Mammon itu dan kembali mengasihi Kristus lebih dari segala-galanya. Kalau kita lepaskan semua cinta-cinta itu dan hanya mencintai mengasihi Yesus secara utuh segenap hati, pikiran, jiwa dan tenaga serta akal budi kita, saudara, maka kita disebut sebagai murid-murid Yesus. Nah, inilah poin yang pertama ketika bicara tentang komitmen mengikut Yesus, itulah mengasihi Yesus, ya, lebih dari apapun dan siapapun. Poin yang kedua, ketika bicara tentang komitmen mengikut Yesus, itulah memikul salibnya. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Siapa yang tidak mau pikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak bisa menjadi muridku. Saudara, salib ini berbicara tentang kehinaan. Salib ini lambang kehinaan. Salib merupakan lambang penderitaan. Bahkan salib ini dimengerti sebagai lambang kematian. Ya. Pada zaman dahulu, pada zaman Yesus, orang yang terhukum memang harus pikul salibnya sendiri ke tempat penyalibannya sendiri. Ya, sambil menerima hinaan, ejekan dari orang yang melihatnya. Ya. Barang siapa yang mau ikut aku, dia harus pikul salibnya sendiri dan mengikut aku, kata Tuhan. Nah, kata mengikut di sini mempunyai arti mengikut di belakangku, mengikut di belakang Kristus. Memikul salib dan mengikut Yesus ini artinya siap sedia untuk mengalami penderitaan sama seperti penderitaan Kristus. Memikul salibnya dan mengikut aku ini berarti meneladani penderitaan Kristus. Ya. Seseorang yang berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, saudara, berarti dia harus siap sedia untuk mengalami dan meneladani penderitaan Kristus. Siap sedia menderita bagi Kristus, bahkan siap sedia mati bagi Kristus. Sama seperti Kristus rela menderita karena memberitakan kerajaan Allah, bahkan sampai rela mati demi ketaatan kehendak Bapanya. Dia mati demi keselamatan orang berdosa. Demikian pula setiap murid Yesus. Saudara dan saya harus siap sedia dan rela menderita, bahkan mati sekalipun demi Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Tuhan, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, kata Tuhan. Ya, Kristus menderita, maka kita pun juga yang adalah muridnya,
yang berkomitmen untuk mengikut Dia, berarti harus siap juga meneladani penderitaan Kristus di dalam kehidupan kita. Jika kita berkomitmen untuk mengikut Yesus, berarti kita sadar, ya, bahwa kita juga harus ambil bagian, siap sedia, rela untuk memikul salib. Itu berarti kita harus siap menderita sebagai pengikut Kristus. Kita harus siap sedia dikucilkan, dibenci, dimusuhi, karena kita mau hidup sesuai dengan ajaran dan gaya hidup Kristus. Atau karena kita memberitakan kebenaran firman Allah. Kita harus siap untuk dikucilkan, dibenci, dimusuhi, bahkan dianiaya, saudara. Jika kita mau mengikut Yesus, tetapi tidak bersedia untuk memikul salib, maka sesungguhnya kita bukanlah murid Yesus. Orang Kristen yang tidak mau pikul salibnya, bukanlah orang Kristen. Lihat, Tuhan Yesus berkata sendiri kan di dalam ayatnya yang ke-27 ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Yesus sendiri yang berkata, kalau kau mau ikut aku, tapi kau tidak sedia pikul salib, maka kau tidak bisa menjadi muridku. Syarat untuk menjadi muridku, syarat untuk mengikut aku adalah komitmen untuk sedia memikul salib. Siap untuk mengalami penderitaan karena nama Kristus. Nah, saudara, adakah kita saat ini takut menderita karena iman kita kepada Kristus? Ya. Adakah kita mungkin saat ini tidak berani untuk menunjukkan iman Kristen kita? Ya, saya nggak berani tunjukkan iman Kristenku karena aku takut dikucilkan, aku takut dimusuhi, aku takut dijauhi oleh orang-orang di sekelilingku. Nanti aku dibenci oleh keluargaku, dibenci oleh teman-temanku, dijauhi oleh sahabat-sahabatku hanya karena aku mau menunjukkan iman Kristen. Aku belum siap. Adakah saudara seperti itu? Adakah kita takut memberitakan firman Allah? Takut untuk mengatakan kebenaran karena takut dikucilkan, dimusuhi, dijauhi oleh orang-orang di sekeliling kita. Ya, saya takut untuk menegur dia bertobat dari dosa-dosanya. Kenapa? Nanti saya dimusuhi, nanti saya dikucilkan, nanti saya dijauhi. Saya takut mengatakan kepada bos saya bahwa apa yang dilakukannya itu salah, apa yang dilakukannya itu melawan hukum, apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tapi saya takut, kenapa? Nanti saya dipecat. Adakah? Adakah kita pada akhirnya kompromi dengan dosa? Pada akhirnya kompromi dengan kefasikan? Pada akhirnya kompromi dengan hal-hal yang cemar, yang najis? Oleh karena kita takut dikucilkan, takut dimusuhi, takut dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, jika benar demikian, maka kita belum menjadi murid Yesus. Jika kita takut untuk menyatakan iman kita kepada dunia ini, jika kita takut untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan hanya karena itu saudaraku, hanya karena itu keluargaku, orang tuaku, bosku, pimpinanku, bestiku, sahabatku, temanku, aku takut dikucilkan, aku takut dipecat, aku takut dimusuhi, aku takut dikeluarkan dari lingkungan kerukunan keluargaku. Maka perhatikan kata Tuhan Yesus. Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara malu untuk menyatakan iman saudara sebagai pengikut Yesus. Saudara malu untuk mengatakan kebenaran. Saudara malu untuk memberitakan Injil. Saudara malu untuk memberitakan firman Tuhan. Karena saudara takut dengan konsekuensi yang akan saudara terima. Maka ingatlah, Tuhan Yesus pun akan malu untuk mengakui saudara ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya. Ya. Oleh sebab itu saudara, bertobatlah. Ya. Sebaliknya, kalau kita harus mengalami penderitaan, kita harus dikucilkan, dijauhi, dimusuhi, atau bahkan difitnahkan segala yang jahat. Karena kita memberitakan kebenaran firman Allah. Karena kita beritakan Injil. Karena kita tidak mau kompromi dengan dosa.
tidak mau kompromi dengan kefasikan, tidak mau kompromi dengan kecemaran dunia. Maka berbahagialah kita, karena kita telah membuktikan komitmen kita untuk mengikut Yesus yang siap menderita bagi Kristus. Berbahagialah kita, karena kita telah membuktikan komitmen kita untuk mengikut Yesus yang siap menderita bagi Kristus. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata, pesan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 11-12, berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita boleh saja kehilangan teman, sahabat, keluarga, tapi jangan sampai kita kehilangan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Berbahagialah kalau kita harus mengalami penderitaan karena Kristus. Ya. Sebaliknya, bertobatlah kalau kita malu untuk mengalami penderitaan karena Kristus. Sekali lagi, berbahagialah, bersukacitalah, diberkatilah kalau kita pada akhirnya mengalami penderitaan karena iman kita kepada Kristus. Sebaliknya, bertobatlah kalau kita malu untuk menyatakan iman Kristen kita kepada dunia ini. Bertobatlah kalau kita takut memberitakan Injil hanya karena kita takut kepada manusia yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah poin yang kedua ketika berbicara tentang komitmen mengikut Yesus. Itulah memikul salibnya, salib sendiri ya, salib kita sendiri. Ya, mengikut Yesus, komitmen untuk mengikut Yesus berarti saudara dan saya siap untuk memikul salib. Poin yang ketiga ketika berbicara tentang komitmen mengikut Yesus adalah membayar harga, ayat 28 sampai dengan ayat 35. Saudara, memang tidak mudah untuk mengikut Yesus. Ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menggunakan dua perumpamaan. Ya. Yakni yang pertama, perumpamaan tentang seorang yang mau membangun menara. Dia harus memperhitungkan anggarannya dengan baik supaya jangan sampai pembangunannya terbengkalai karena defisit anggaran, lalu dia mendapat cemooh, olokan dari orang-orang lain. Ayat 28 sampai 29. Perumpamaan yang kedua adalah tentang seorang raja yang hendak pergi berperang. Dia haruslah memperhitungkan kekuatan musuh dengan kekuatan pasukannya untuk memastikan kemenangannya. Ayat 30 sampai dengan ayat 32. Nah, saudara, kedua perumpamaan tersebut menyampaikan sebuah pesan yang sama. Apa itu? Itulah seorang yang berkomitmen untuk mengikut Yesus. Orang yang ingin menjadi murid Yesus, dia harus sungguh-sungguh memperhitungkan harga yang harus dibayar. Dia harus sungguh-sungguh memperhitungkan, mengetahui dengan benar, dengan pasti konsekuensi yang harus ditanggung sebagai seorang murid Yesus. Sehingga di kemudian hari, dia tidak mundur atau menyangkal Yesus atau pada akhirnya murtad meninggalkan Yesus. Ya. Dia harus bersedia melepaskan segala sesuatu atau segala miliknya demi Kristus. Dia harus tahu ini. Jika tidak, maka di kemudian hari dia akan segera meninggalkan Kristus. Dia akan menjadi seperti garam yang menjadi tawar yang tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Ya. Nah, perhatikan perkataan Yesus dalam ayat 35 ayat 33 sampai dengan 35 ini. Tuhan Yesus berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik itu untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Tuhan Yesus ingin memperingatkan semua orang yang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam ayat 25 ini. Ya.
Tuhan Yesus ingin supaya semua orang yang rame-rame berduyun-duyun mengikut Yesus memperhatikan peringatan Yesus ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, karena dampaknya tidak main-main. Ya, sehingga dia berkata, siapa punya telinga untuk mendengar, dengarlah baik-baik, pahami baik-baik, camkan baik-baik, lalu segera ambil keputusan. Saudara, Yesus mengajarkan bahwa barang siapa ingin mengikut dia dan menjadi muridnya, harus memutuskan lebih dahulu apakah ia telah siap untuk membayar harganya. Banyak orang mengikut Yesus hanya ingin menikmati berkatnya saja, bukan? Saya ingin ikut Yesus. Kenapa kau ikut Yesus? Supaya saya dapat mujizat, supaya saya bisa sembuh, supaya pekerjaan saya sukses, ya, supaya saya bisa mengalami berbagai macam mujizat, supaya saya bisa kaya raya, supaya saya bisa berhasil dalam studi, pekerjaan, jodoh, dan sebagainya. Tidak, saudara. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa yang ikut mengikut dia, barang siapa yang ingin menjadi muridnya, pikirkan baik-baik, ya, akan harga yang harus dia bayar, lalu putuskan apakah kamu siap untuk membayar harganya. Harga kemuridan yang sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang dimiliki. Saudara dan saya siap untuk mengikut Yesus, mau mengikut Yesus, berkomitmen untuk mengikut Yesus, maka saudara dan saya harus putuskan dahulu, ya, apakah saudara dan saya siap tidak untuk bayar harga? Karena untuk mengikut Yesus, untuk menjadi murid Yesus, berarti saudara dan saya harus siap bayar harga. Ya, ini bicara tentang pengorbanan. Saudara harus siap bayar harga, mengorbankan keluarga saudara. Ya, seperti tadi yang kita sudah lihat, mengorbankan relasi kita, hubungan kita, ya, mengorbankan harta milik kita, mengorbankan apapun yang kita miliki. Ya, mungkin harta kita, uang kita, kekayaan kita, keluarga kita, cita-cita kita, waktu, pikiran, tenaga kita, rencana, dan kepentingan kita sendiri, bahkan mungkin pacar kita. Ya. Memang saudara, ini tidak berarti bahwa kita harus membuang semua yang kita miliki. Tidak. Tetapi segala yang kita miliki itu harus diserahkan untuk melayani Kristus dan harus berada di bawah tuntunan Kristus. Bersyukurlah kalau keluarga saudara sudah di dalam Kristus. Ya. Bersyukurlah kalau pacar saudara sudah di dalam Kristus. Bawa semuanya itu dalam arah untuk melayani Kristus. Oleh sebab itu, jika kita berkomitmen untuk mengikut Yesus, maka kita harus siap mengorbankan segalanya demi Kristus. Adakah kita sudah mengorbankan segalanya bagi Kristus? Saudara, pengorbanan kita bagi Kristus ini merupakan sebuah persembahan yang hidup, sebuah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Ini pengorbanan kita bagi Kristus adalah sebuah pengorbanan, adalah sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jika kita ini adalah murid-murid Kristus, maka kita akan sedia berkorban bagi Kristus. Kalau kita ini adalah murid-murid Kristus, kalau kita berkomitmen untuk mengikut Kristus, maka kita akan siap bayar harga di dalam mengikut Yesus. Ya. Jadi inilah komitmen kita dalam mengikut Yesus. Apa itu? Saudara dan saya siap bayar harga. Saudara dan saya siap berkorban bagi Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah ketiga poin penting yang bisa kita lihat ketika berbicara tentang komitmen mengikut Yesus yang didasarkan kepada teks firman Tuhan ini. Sebagai orang yang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus, kiranya kita memiliki komitmen yang jelas di dalam mengikut Kristus. Memiliki sebuah komitmen yang jelas ketika kita ingin menjadi murid Yesus. Apa itu? Mengasihi Yesus lebih dari apapun dan siapapun. Yang kedua, siap untuk pikul salib. Dan yang ketiga, siap untuk bayar harga. Siap untuk berkorban bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Hari ini kami belajar tentang komitmen mengikut Yesus. Ada 3 poin penting yang bisa kami lihat ketika berbicara tentang komitmen mengikut Yesus. Itulah mengasihi Yesus lebih dari apapun dan siapapun. Siap untuk pikul salib. Bahkan siap untuk bayar harga. Siap untuk berkorban, mengorbankan termasuk diri kami seluruhnya bagi Kristus. Ya Tuhan, kiranya firman ini dapat kembali menegur, mengoreksi, membaharui kehidupan kami. Apakah kami sudah benar-benar berkomitmen untuk mengikut Yesus? Apakah kami sudah benar-benar menjadi murid Yesus dengan 3 poin yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini? Biarlah firman Tuhan ini menuntun kami. Kalau kami masih mencintai sesuatu melebihi cinta kami kepada Yesus, ampuni kami Tuhan, kami mau bertobat. Kalau selama ini Tuhan kami masih takut menderita, takut mengatakan kebenaran, karena kami takut dikucilkan dari keluarga kami, dari kerukunan kami, dari teman-teman kami, dari sahabat kami, ampuni kami Tuhan. Kami mau mengambil komitmen untuk berani pikul salib, berani mengatakan kebenaran, berani memberitakan Injil, karena cinta kami kepada Kristus. Kalau selama ini kami belum bisa berkorban bagi Kristus, kami masih mementingkan kesenangan kami, hobi kami, kepentingan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat membawa kami kepada pertobatan, untuk kami siap berkorban bagi Kristus, sebagai bukti komitmen kami mengikut Yesus. Berkati kami semua dengan firman-Mu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.